kalau gitu aku pesen teh tarik aja satu. Oke. Ada tambahan lain? Sama puding karamel. Oke. Itu aja deh mas. Bisa bayar pakai QRIS? Bisa. Kebetulan lagi nungguin teman mau nongkrong di Griaca gitu, jadi ini masih nungguin teman. Oh iya. Ini tadi ini saya lihat ini lagi pesan apa sih Kak ini? Kalau aku sih lagi pesen ini teh tarik punyanya Griaca sama puding karamelnya. Pertama menu teh nusantaranya. Kebetulan tadi aku pesen teh tarik. Di sini juga ada teh talua, ada teh saraba, ada teh Nusantara, seluruh Nusantara ada di sini. Kalau dari segi harga sih menurutku pas banget di kantong mahasiswa ya, apalagi deket sama kampus. Enak banget di sini buat nongkrong sama teman-teman, apalagi kan mereka juga sampai malam. Biasanya aku sama teman-teman tuh sampai malam di sini, Kak. Jadi sangat rekomendasi Kak ya? Iya, sangat rekomendasi. Terus banyak pilihannya juga. Di sini juga banyak jajannya juga, apalagi deket-deket sama kuliner lain. Harganya sih murah banget sih. Kadang kita ngobrolin tugas, kadang ya udah kumpul-kumpul aja gitu sama temen-temen, pasti ke Griaca. Kalau modal usaha kita jujur aja Mas ya, kalau untuk modal usaha sekelas kayak Griaca tidak perlu sampai harus mengeluarkan budget sebesar membeli sepeda motor matic dari Italia kok Mas. Jadi perkiraan di angka berapa? Kalau perkiraan di angka ada kisaran ya 15-20 aja. Halo, perkenalkan saya Windra, saya salah satu owner dari Griaca, kedai teh ala street food yang ada di Karangmenjangan. Ide dari Griaca ini sebenarnya adalah kegelisahan kami para anak muda yang cukup banyaknya mewabah coffee shop terutama di Surabaya. Dari situ kita tercetus ingin membuat kedai yang memang memfokuskan menu-menu dari teh, tapi kita konsepkan teh yang berada dari seluruh Nusantara, kita bawa di sini secara street food yang pastinya harganya cukup menjangkau. Kalau untuk teh sendiri kita ada menu artisan tea, yaitu di mana teh yang terbuat dari beberapa racikan dari kembang-kembang ataupun dari rempah-rempah. Lalu juga ada teh yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tapi kita juga tersedia dari non-tehnya di sini. Sebaiknya saya lebih memotivasi teman aja atau orang yang ingin franchise, lebih baik mereka membuka sendiri kedai mereka. Mungkin bisa saya bantu dari segi marketing dan konsep, bisa saya bantu daripada harus franchise menggunakan nama kita, lebih baik mereka harus berani untuk membuka sendiri sih Mas. Kalau dari Griaca sendiri belum terpikirkan untuk masalah franchise. Kalau ada misalnya ada teman-teman yang mau belajar datang langsung gimana? Kalau untuk belajar silakan, kita terbuka kok untuk bisa lebih mengenalkan produk-produk kita. Sejauh itu juga tim barista kita juga dia juga bisa menceritakan menu-menu yang kita jual ini dari daerah mana ataupun dari racikan-racikan apa, dia juga bisa menjelaskan. Kita terbuka kok Mas, nggak pernah tertutup untuk mengenai menu ini. Ada tarif biaya itu? Ada tarif biaya? Tarif biaya nggak ada Mas. Jadi free ya Kak ya? Free. Kalau mau ingin bertanya mengenai produk kita, free silakan. Gambarannya ya, saking ramenya di saat grand opening itu, untuk pengantaran produk itu sampai 1 jam Mas. Saking menumpuknya untuk orderan pada saat grand opening itu. Ini mulai buka Griaca mulai jam berapa nih? Kita mulai buka start dari jam 6 sampai jam 11 malam, tapi kalau untuk di weekend, khususnya di hari Minggu, kita buka sampai jam 12. Jadi setiap hari ya Kak? Setiap hari saat ini masih buka terus kita. Tidak ada waktu libur gitu? Tidak ada waktu libur kita. Untuk best seller itu yang mana variannya? Kalau untuk best seller, terutama kita memang tadi fokusnya menjual teh tadi. Awalnya kita memang ingin menonjolkan beberapa produk-produk yang teh dari Nusantara, yang akhirnya salah satu dari menu tersebut malah menjadi best seller akhirnya, yaitu teh talua, teh dari daerah Sumatera Barat, yaitu dari Minang. Jadi teh khas dari Minang kita bawa ke sini, kita aplikasikan, dan ternyata
customer malah menjadi repeat order dan sering jadi produk yang cukup menonjol di sini. Kalau setiap harinya habis berapa? Kalau untuk cup sendiri dalam satu hari kita mungkin masih baru ya, paling dikit kita di angka 50 sampai 100 cup per hari dan kita sudah pernah sampai di 200 cup. Konsep Gria sendiri itu kita memang menjual selain menunya, kita juga menjual vibe-nya Mas, dimana di sini memang ala kedai street food yang memang fokusnya di minuman. Kita mencari suasana supaya orang itu nyaman di sini untuk bercerita atau sekedar nongkrong santai gitu Mas ya. Jadi terus kalau misalnya kenapa kita malah menjual minuman bukannya makanan, untuk di area kita sendiri memang sudah cukup banyak penjual makanan berat Mas ya. Nah kalau untuk minumannya sendiri malah cukup jarang gitu, terutama untuk tempat yang bisa bersantai dan nongkrong gitu. Dari situ sih kita peluang yang kita ambil. Pernah nggak usaha ini dinilai sama teman atau saudara? Kalau sejauh ini masalah direndahin atau diremehin dari teman dekat atau saudara, sejauh ini belum ada sih Mas ya, karena kita justru walaupun itu bisa dikatakan kalimat-kalimat yang merendahkan, tetap kita anggap itu suatu nilai positif untuk kita tetap terus maju sih Mas. Dijadikan motivasi. Tetap dijadikan motivasi gitu. Jadi sejauh ini kalaupun memang dianggap orang itu kata-kata yang meremehkan atau merendahkan, kita tidak pernah menanggapi sih kayak gitu. Awal buka jualan minuman ini pernah nggak merasa malu atau canggung atau gimana? Awal merintis saya. Awal merintis ini kita malah justru menjadi lebih semangat ya. Kita malah syukurnya untuk anak muda zaman sekarang berjualan adalah suatu jadi passion yang bisa diikutin sama anak muda lainnya gitu loh. Jadi ketika anak muda zaman sekarang sudah bisa memulai bisnis atau ya merangkak sebagai pedagang, itu malah ingin menunjukkan eksistensi mereka sendiri Mas.